warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Nah, pada kesempatan video kali ini bertemu lagi dengan saya, Vidya Rizky, pada mata pelajaran Pendidikan Budaya Melayu Riau. Nah, untuk kesempatan video kali ini kita akan membahas materi mengenai adat dalam upacara daur hidup part 1. Sebelum kita memasuki pada pembahasan, seperti biasa terlebih dahulu kita lihat apa yang menjadi tujuan pembelajarannya. Nah, di sini yang menjadi tujuan pembelajarannya adalah diharapkan kepada seluruh siswa agar mampu menganalisis tentang adat dalam upacara daur hidup. Mari kita lihat penjelasannya. Adat dalam upacara daur hidup. Nah, upacara daur hidup adalah upacara yang dilaksanakan pada masa-masa tertentu di dalam kehidupan seseorang. Nah, pelaksanaan upacara ini selalu berdasarkan adat istiadat yang berlaku di dalam suatu komunitas budaya yang memiliki aturan dan tata cara tersendiri yang berbeda dengan komunitas lainnya. Nah, di sini pelaksanaan upacara daur hidup ini dapat dibagi di dalam 5 fase yang dimulai itu dari sejak dalam kandungan hingga kematian. Yang pertama yang akan kita bahas adalah upacara pada masa kehamilan. Nah, di mana upacara dalam masa kehamilan ini tujuannya itu adalah sebagai ungkapan rasa syukur yang diharapkan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan tidak ada halangan selama masa kehamilan hingga kelahiran. Kemudian juga untuk kesehatan bagi calon ibu, cabang bayi, dan keluarga lainnya. Kemudian pelaksanaan upacara kehamilan ini itu juga dimaksudkan untuk memuliakan dan menghormati calon ibu dan juga kehamilan itu sendiri. Nah, jadi ini salah satu tujuannya itu. Kemudian juga ibu di dalam komunal masyarakat, nah ini ditempatkan sebagai orang yang paling dihormati. Sedangkan orang hamil itu juga dianggap sebagai puncak rezeki di dalam keluarga. Jadi memberikan sebuah keberkahan. Kemudian hal ini juga mendorong calon ibu yang sedang hamil ini untuk selalu berhati-hati di dalam menjaga kandungannya. Dan juga keluarga yang lain untuk menjaga perasaan sang calon ibu supaya tidak kecewa, kemudian tidak cemas, khawatir, dan semua perasaan tersebut itu yang dapat mempengaruhi kesehatan dan juga perkembangan kehidupan sang bayi yang di dalam kandungan. Nah, jadi di sini seorang ibu itu sangat dimuliakan apalagi pada saat masa kehamilannya. Nah, di dalam masa kehamilan ini itu terdapat berbagai upacara yang dilaksanakan. Nah, yang pertama itu ada meniga bulan. Nah, apa maksud meniga bulan ini? Meniga bulan ini dilaksanakan saat kehamilan memasuki usia 3 bulan. Namanya juga acara meniga bulan. Jadi dilakukan pada saat kehamilan memasuki usia 3 bulan. Nah, upacara ini tujuannya itu adalah untuk memastikan bahwa sang ibu tersebut benar-benar dalam keadaan hamil. Nah, masa kehamilan 3 bulan ini juga dianggap sebagai kehamilan awal karena pada saat kehamilan itu 1 atau 2 bulannya kita kenal dengan masa mengidam. Kemudian upacara yang kedua yang dilakukan pada saat kehamilan itu adalah menempah bidan. Nah, menempah bidan ini merupakan mengunci atau menentukan bidan. Nah, bidan yang akan membantu proses pada saat melahirkan. Nah, di sini bidan itu ditentukan oleh calon ayah atau suami dari si ibu yang lagi hamil, atau juga keluarga dari calon ibu yang dipilih berdasarkan mufakat keluarga. Nah, jadi bidan ini ditempah biasanya itu terdiri dari 2 orang.
yaitu bidan atas dan bidan bawah. Nah, bidan atas ini maksudnya adalah bidan yang bekerja untuk mengurus ibu. Nah, sedangkan bidan bawah itu adalah bidan yang nantinya akan mengurus sang bayi yang baru lahir. Upacara ini bertujuannya untuk membentuk ikatan emosional antara calon ibu dan keluarga dengan bidan yang akan membantu proses melahirkan. Jadi jauh-jauh hari sebelum proses melahirkan, bidan tersebut sudah ditempah atau menentukan bidan. Sehingga sang calon ibu ini tidak akan merasa canggung dengan bidan pada saat melahirkan. Jadi salah satu tujuannya itu. Kemudian yang ketiga itu adalah menuju bulan. Nah, pasti sudah tahu kan ada kata tujuhnya. Berarti menuju bulan atau bisa disebut juga di dalam upacara adat Melayu ini adalah lenggang perut. Nah, dilaksanakan pada saat kandungan itu telah memasuki usia 7 bulan atau telah genap 7 bulan. Nah, upacara ini tujuannya adalah untuk melihat kembali atau mengevaluasi dari kesehatan sang ibu dan untuk mempersiapkan masa persalinan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kelahiran. Yang pertama tadi upacara pada masa kehamilan, terdiri dari 3 upacara. Selanjutnya yang kedua adalah kelahiran. Nah, adat di dalam kelahiran itu juga ada aturan-aturannya, tatanan dan juga tradisi yang dilaksanakan pada saat bayi baru lahir hingga menginjak usia 60 hari. Nah, pelaksanaan ini tentunya bertujuan sebagai syukur atas kelahiran sang bayi. Kemudian juga doa atas kesehatan dan keselamatan sang ibu dan juga sebagai pemberitahu kepada anggota keluarga yang lain pemberitahuan kepada anggota keluarga yang lain bahwasanya sang ibu tersebut telah melahirkan seorang bayi. Nah, pada saat masa kelahiran ini juga terdapat bermacam ritual dan juga upacara. Beberapa tahap dalam upacara kelahiran itu yang pertama adalah menanam ari-ari atau di dalam bahasa biologinya ari-ari ini disebut dengan plasenta. Disebut juga sebagai kakak si bayi kalau di dalam masyarakat Melayu. Nah, menanam atau menguburkan ari-ari ini dimaksud untuk memuliakan sang bayi dan proses kelahirannya. Nah, sebelum dikuburkan, ari-ari ini biasanya dibersihkan, kemudian dimasukkan ke dalam periuk tanah, disertai dengan asam, garam, kemudian disimpan dan dijaga dengan baik-baik. Nah, selanjutnya penguburan ari-ari itu biasanya dilaksanakan beberapa saat setelah kelahiran. Yang kedua itu adalah tanggal pusat. Nah, upacara tanggal pusat ini dilaksanakan setelah bayi lepas atau tanggal pusatnya. Nah, pada 3 hingga 7 hari setelah kelahiran. Upacara ini juga biasanya menggunakan anak-anak di sekitar rumah sambil makan bersama dan memberi mereka beberapa pemberian. Nah, mengumpulkan anak-anak ini dimaksud itu sebagai sebuah kegembiraan dari keluarga dan harapan agar kelak nanti anaknya itu disenangi di dalam masyarakat. Kemudian anaknya menjadi orang yang murah hati dan suka juga membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Jadi ungkapan upacara ini lebih kepada ungkapan rasa syukur. Kemudian yang ketiga itu adalah sunat rasul anak perempuan. Nah, sunat rasul ini merupakan syariat Islam yang harus dipenuhi oleh seorang muslim. Tidak juga terkecuali bagi anak perempuan. Nah, di dalam Melayu, di dalam adat upacara Melayu, sunat anak perempuan ini dilakukan oleh bidan sebelum anaknya itu berusia 40 hari. Sedangkan kalau untuk anak laki-laki ini biasanya dilaksanakan pada masa kanak-kanak.
Kemudian juga pelaksanaan sunat anak perempuan ini umumnya itu tidak dirayakan seperti halnya pada anak laki-laki. Kemudian yang keempat itu adalah bertindik. Nah, bertindik itu adalah memasang anting-anting di telinga. Nah, bertindik ini hanya dilakukan pada anak perempuan dalam masyarakat Melayu. Nah, begitu juga pada masyarakat umumnya. Nah, upacara ini juga dilaksanakan setelah 7 hingga 40 hari setelah kelahiran bayi perempuan tersebut. Nah, pada usia ini tersebut piti-piti atau juga cuping atau daun telinga ini masih lembut dan lebih cepat sembuh. Jadi, namun saat ini tradisi bertindik itu juga tidak dilaksanakan pada waktu tersebut. Bisa saja setelah anak-anak tersebut menginjak usia lebih 6 tahun atau usia-usia yang lainnya. Selanjutnya itu adalah upacara turun mandi. Nah, pada beberapa wilayah, turun mandi ini juga dikenal dengan naik buai atau pijak tanah. Nah, upacara ini dilaksanakan setelah 45 hari masa kelahiran. Nah, turun mandi ini tujuannya itu adalah menyebutkan bahwa sang bayi dan ibu ini telah selesai melalui masa berpantang dan bersiap memasuki kehidupan yang lebih mulia. Kemudian di dalam upacara turun mandi ini terdapat juga rangkaian kegiatan yang meliputi upacara cukur rambut, akikah, pemberian nama bayi, dan timbang utang atau membayar hutang ke bidan. Yang akan kita lihat pertama itu adalah cukur rambut. Nah, upacara cukur rambut ini adalah memotong sedikit rambut bayi. Ini mengikuti yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam resam Melayu ini, memotong rambut itu dimaksud untuk membuang sial dari rambut yang dibawa sejak lahir. Nah, kononnya ujung rambut yang dibawa waktu lahir itu jika tidak dibuang, maka si bayi tersebut akan senantiasa dirundung malang hingga ia dewasa. Kemudian yang kedua adalah akikah. Nah, akikah ini merupakan penyembelihan hewan ternak. Ini juga mengikuti anjuran Nabi Muhammad SAW. Lazimnya dilaksanakan pada saat bayi ini berumur 7 hari atau sebelum 40 hari. Namun ada kala juga dilaksanakan pada waktu-waktu yang lainnya. Nah, hewan ini disembelih haruslah yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat di Islam. Misalnya, kambing yang dijadikan akikah ini harus sudah dewasa atau telah berusia 2 tahun. Selanjutnya itu adalah timbang hutang. Nah, upacara timbang hutang ini adalah berarti menimbang-nimbang atau mengira-ngira hutang yang harus kita bayar kepada bidan. Nah, menimbang-nimbang ini dimaksudkan untuk melihat seberapa layak yang diberikan kepada bidan yang telah membantu proses kelahiran dan juga merawat si bayi tersebut. Kisaran hutang ini tergantung kebiasaan yang dilakukan. Umumnya itu berupa ayam seekor, kemudian kelapa setali atau 2 buah istilahnya, kemudian beras segantang, dan air putih hingga 3 hasta. Nah, timbang hutang ini juga timbang hutang ini tidak untuk memberatkan pihak yang membayar hutang, sekaligus layak yang diterima untuk yang memberikan jasa. Selanjutnya yang ketiga adalah akil balik. Nah, yang pertama tadi kehamilan, selanjutnya melahirkan, dan yang ketiga ini adalah akil balik. Yang pertama adalah upacara di dalam sunat rasul anak laki-laki. Perayaan sunat rasul ini kerap kali dilakukan dalam berbagai cara. Namun tujuan yang paling utama itu adalah untuk memenuhi sunnah sebagaimana yang diperintahkan oleh rasul kita. Selain itu juga bersunat juga menyucikan anak tersebut dan telah siap memasuki usia masa remajanya. Yang kedua itu adalah upacara mengasah gigi.
Nah, mengasah gigi ini dilakukan oleh anak gadis dan anak bujang Melayu yang telah memasuki usia balik. Namun lebih umumnya itu biasanya dilakukan pada anak perempuan atau anak gadis Melayu. Nah, sebenarnya upacara ini tujuannya itu adalah untuk meratakan dan merapikan gigi sehingga dapat menyebabkan wajah itu terlihat berseri-seri. Nah, mengasah gigi ini juga dimaksudkan sebagai pertanda bahwasanya sang anak tersebut itu telah memasuki usia remaja dan telah masuk pada akil balik. Namun, dewasa ini upacara mengasah gigi itu sudah jarang dilakukan pada anak gadis atau anak bujang pada masyarakat Melayu umumnya. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai adat di dalam upacara daur hidup. Semoga dengan adanya video ini dapat lebih dipahami dan dimengerti. Nah, sedikit pesan dari saya agar untuk kalian semua tetap selalu menjaga kesehatan, menggunakan masker saat berada di luar ruangan, menjaga jarak, dan juga tetap mematuhi seluruh protokol kesehatan agar kita semua selalu terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Demikianlah video pembelajaran pada video kali ini. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.